Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Bu Lulu dan teman-teman semuanya. Di sini kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai contoh soal penerapan MATLAB dalam aplikasi matematik teknik kimia. Dari kelompok 15 sendiri ada Valia Putri, ada saya sendiri Ahmad Kandaru, dan ada Teddy Fikri Haikal. Untuk soal pertama, di situ dijelaskan bahwa terdapat persamaan yang besar CO2 dan pengambilan O2 mengenai fermentasi, dan ada disajikan juga tabel mengenai laju pembebasan CO2 dan laju pengambilan O2 serta waktu fermentasi. Nah, kita disuruh untuk mencari keseluruhan jumlah CO2 yang dihasilkan dan oksigen yang dikonsumsi selama fermentasi berlangsung. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan MATLAB. Seperti biasa, pertama kita harus menuliskan clear dan CLC, kemudian kita menuliskan T atau waktunya. Dari tadi pertama kita harus menuliskan clear dan CLC, kemudian yang kedua yaitu T untuk waktunya. Tadi diketahui bahwa waktunya yaitu antara 150 sampai dengan 150. Jadi kita tulis 150.250. Kemudian kita tuliskan di sini yaitu ada laju pembebasan CO2 dan laju pengambilan O2 yang dituliskan dengan simbol DCO2 DT, DO2 DT. Kemudian untuk mengetahui besaran jumlah CO2 yang dihasilkan, kita menggunakan rumus Krebs dalam MATLAB. Rumus Krebs dalam MATLAB itu adalah integrasi dari fungsi DCO2 DT dalam fungsi T. Sehingga memungkinkan untuk kita mengambil nilai jumlah kemungkinan CO2 yang dihasilkan. Begitu pula dengan O2. Untuk rumus RP yaitu CO2 per O2. Kemudian langsung saja kita tuliskan. Maka dihasilkan untuk pengambilan CO2 itu ada 168,34, kemudian konsumsi O2 ada 145,52, dan RQ dengan jumlah 1,1569. Baik, selanjutnya ada contoh soal nomor 2 yaitu tekanan uap tanah pada temperatur 350 K adalah 9,4573 bar. Nah, disuruh untuk menghitung volume molar uap jenuh dan cair jenuh yang di tanah pada kondisi tersebut dengan menggunakan kesamaan gas van der Waals dengan diketahui nilai R sekian, PC sekian, dan PC sekian. Nah, sebelumnya persamaan van der Waals itu berbentuk seperti ini, lalu diubah bentuknya menggunakan persamaan polinomial menjadi seperti ini. Dengan rumus untuk mencari nilai A dan nilai B merupakan seperti ini. Kita akan menyelesaikan bersama soal ini menggunakan metode MATLAB. Nah, pada MATLAB kita tulis seperti ini dengan memasukkan P input, masukkan tekanan PA sama dengan T sama dengan input, masukkan temperatur K sama dengan, lalu nilai R, PC, dan TC yang diketahui. Pada nilai PC, di soal diketahui dalam kondisi satuan bar. Kita ubah menjadi PA dengan mengalikan E pangkat 5. Lalu sebelumnya kita menghitung konstanta A dan B dulu menggunakan rumus tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu menghitung volume uap dengan menggunakan persamaan van der Waals. Lalu kita langsung save dan run. Lalu kita masukkan nilai PA-nya sama dengan
4573. Karena di soal diketahui dalam bar, kita ubah menjadi PA dengan cara mengkalikannya dengan pangkat 5. Lalu kita tekan enter, lalu kita masukkan temperaturnya yaitu sebesar 350 Kelvin. Lalu kita enter, sehingga didapatkan volume uap cair jenuh dan volume uap jenuh yaitu sebesar 2,669, 0,3354, dan 0,1910. Oke, untuk soal nomor 3 atau soal terakhir itu soalnya itu kapasitas panas dirumuskan dengan CP per R sama dengan A plus BT ditambah CT kuadrat ditambah DT pangkat min 2 dengan T dalam Kelvin, di mana untuk komponen karbon dioksida dan air adalah sebagai berikut dengan nilai R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, ini tuh nilai konstantanya, bisa dilihat di tabel. Nah, untuk soalnya itu kita disuruh membuat grafik CP versus T untuk masing-masing komponen. Nah, dalam grafiknya itu ada 2 garis pada rentang suhu 25 sampai 125 dengan jumlah data 100. Nah, kita disuruh lengkapi dengan tabel, judul grafik dan legend. Gunakan fprintf untuk menampilkan data hasil. Buatlah hasilnya dalam bentuk tabel. Gunakan for n untuk looping. Nah, untuk soal ini kita bisa menyelesaikannya dalam bentuk MATLAB. Nah, ini pertama itu kita tulis clear all-nya dulu. Nah, clear all sama CLC ini tuh biasanya udah pasti gitu loh, biar jadi ketika kita run itu langsung ke clear data-data sebelumnya. Nah, kita masukkan nilai konstanta yang tadi udah diketahui serta R, A, B, C, D, R-nya. Ini kita masukin. Nah, jangan lupa di belakang ini kita kasih titik koma agar nanti pas di comment window-nya itu nggak keluar gitu loh, yang keluar cuma hasilnya doang. Nah, terus kita masukin T sama dengan linspace. Nah, linspace ini digunakan untuk membuat satu set angka dengan spasi merata dalam interval yang ditentukan. Jadi kan tadi suhunya 25 dan suhu airnya itu 125. Kita ubah ke Kelvin dengan cara menambahkan 273,15. Nah, habis itu dikasih 100 karena tadi dia minta jumlah datanya itu kan 100, kasih titik koma. Terus masukin for I sama dengan 1:2 karena mulai dari ini kan datanya cuma ada 2 ya, CO2 dan H2O, jadi 1 sampai 2. Nah, habis itu J-nya sama dengan 1 sampai length itu tadi suhunya sampai berapa gitu. Nah, terus kita masukin rumus CP-nya. Tadi kan CP-nya itu A ditambah B dikali T. Nah, di sini tuh pakai titik koma, Kak. Pakai perkalian titik karena di sini itu perkaliannya itu perkalian antar elemen biar gak jadi perkalian matriks gitu. Nah, kan ini udah dimasukin aja tadi rumus CP-nya, habis itu kita NN, habis itu kita tulis fprintf ini apa sih yang mau ditulis di comment window gitu. Nah, terus kita tulis plot ini kan nanti karena kita mau buat grafik ya, grafiknya itu T sama CP kan. Nah, tulis aja T CP1 sama T CP2 gitu. Terus title ini buat judul di grafiknya itu kan judulnya grafik CP versus T, makanya ditulis gini. X label itu buat nentuin si X-nya ini tuh apa. Nah, si X-nya itu kan suhu dengan satuannya itu derajat Celcius. Derajat itu dibikin pembagian miring sir C gitu. Kalau Y labelnya itu kan nilai CP dengan satuannya ini. Terus legendnya ini tuh buat ini sih apa tambahan gitu loh buat nanti mana sih yang grafik si CO, mana yang grafik H2O gitu. Nah, kita langsung run aja. Nah, ini kan udah keluar nih data-datanya. Untuk grafiknya sebentar. Nah, untuk grafiknya itu didapat hasil grafik kayak gini nih. Jadi dari grafik ini kita bisa lihat si nilai CP dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.